Film ini diawali dengan diperlihatkannya kepanikan kewes caludih bernama Sumi yang abret-abretan berlari menuju rumah seorang mantri. Tuan dokter! Sumi, what is her? Sesampainya di tempat tujuan, Sumi yang panik meminta si mantri untuk mengecek kondisi ceker si bapak yang mengalami borok akut hingga membusuk. Mendengar hal itu, si mantri bernama Freddy bergegas mengambil peralatan yang ia butuhkan. Singkat cerita, melihat ceker Karto yang sudah tak bisa diselamatkan, mau tak mau Freddy harus menggunakan metode kokopetan untuk mencegah pembusukan semakin meluas. Bagaikan manpet alias mantri kopet, Freddy pun melakukan amputasi menggunakan gergaji paralon. Namun anehnya, Sumi terlihat tersenyum senang seakan menikmati proses pemotongan ceker bapaknya. Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika, ayo. Daetasi goblok. Entah bagaimana konsepnya, sungguh di luar logika. Terusin gak nih ceritanya? Dimana gubuk Karto yang masih menggunakan oncor dan patromak, bisa-bisanya ada freezer box yang digunakan Sumi untuk menyimpan ceker bapaknya. Hingga sekembalinya ke rumah, Karto meminta Sumi untuk segera menguburkan cekernya dan jangan kelamaan disimpan dalam freezer. Namun karena sudah malam, Sumi mengungkapkan jika ia akan menguburkan ceker si bapak esok hari. Di keesokan harinya, Sumi terlihat curcol pada teman belangsaknya yang bernama Sabir, di mana Sumi merasa bingung mencari pinjaman untuk membuka warung gulai milik keluarganya. Mendengar permasalahan duit, Sabir mengajak Sumi untuk menemui juragan Parmin guna meminjam modal, di mana Parmin dikenal banyak duit dengan usaha nyawitnya yang sangat maju. Sesampainya di rumah juragan Parmin, perhatian Sumi langsung teralihkan saat melihat Mang Tarno yang sedang mengolah daging kambing. Hingga sesaat kemudian, juragan Parmin langsung meminta Sumi untuk masuk. Tanpa basa-basi dan kalimat Manawi, Sumi langsung mengungkapkan maksud kedatangannya, di mana ia berniat meminjam uang untuk membuka warung gulai keluarganya. Mendengar hal itu, Parmin berkata jika ia bisa saja memberikan pinjaman, akan tetapi ia ragu jika Sumi bisa membayar hutang-hutangnya. Terlebih Sumi dan keluarganya dikenal belangsak. Maka sebagai jaminan, Parmin meminta Sumi untuk melayani hasrat gabrutnya selama setahun penuh, sampai Sumi bisa melunasi hutang-hutangnya. Mendengar hal itu, Sumi yang tidak sudi disamakan dengan bondon bokingan saung sawah, langsung mengurungkan niatannya. Sepulang ke rumah, Karto yang mubui dari ranjang langsung membacoti Sumi yang pergi ador-adoran meninggalkan dirinya. Apa kau pergi kelayaban dengan teman-temanmu? Hah? Seketika Sumi tak bisa menahan muntah saat mencium bau busuk dari ceker si bapak yang dipenuhi nanah. Dirasa cekernya mengalami infeksi akibat metode abal-abal. Karto meminta Sumi untuk segera memanggil si mantri. Namun setelah jauh abret-abretan membabad rumput gatal, Sumi hanya bisa melongo saat melihat si mantri malah didilanan bersama kembang desa yang bernama Ningrum. Sekembalinya ke rumah, Sumi yang kebingungan merasa heran saat melihat seorang pria misterius berjubah karung goni yang tiba-tiba nyantui di rumahnya. Tak cuman kukunya yang panjang, wajah pria ini seperti bocil dibedakin emaknya yang penuh dengan bedak sari puaci. Sesaat kemudian, pria ini mengaku sebagai iblis yang akan membantu Sumi mengatasi permasalahan hidupnya. Anjing. Dengan tawanya yang ceringe, si iblis berkata jika ia bisa melakukan hal yang lebih dari sekedar menyembuhkan jari tangan Sumi. Maka dari itu, si iblis mengajak Sumi untuk bersekutu.
Sumi. Ibu. Dengan tipu dayanya, si iblis mengungkapkan jika ia akan membantu Sumi untuk bertemu dengan si ibu yang selama ini hilang entah kemana. Mendengar hal itu, Sumi langsung menyanggupi hal tersebut. Lantas sambil membawa ceker karto, si iblis meminta Sumi untuk mengolah daging ini menjadi gulai yang dicampur dengan darahnya sebagai syarat pertama dalam persekutuannya. Tak cuma itu, si iblis berjanji akan menyediakan listrik PLN supaya adegan freezer ini lebih manuk akal. Enak. Bagaikan menyantap gulai Wahyu A1000, Karto terlihat lahap memakan gulai daging buatan Sumi, tanpa Karto sadari jika gulai yang ia santap merupakan daging cekernya sendiri. Hingga sesaat kemudian, Sumi yang mendengar suara pentungan bergegas keluar untuk mencari tahu. Hingga sesaat kemudian, Sabir mengungkapkan jika ia dan para warga sedang mencari keberadaan Ningrum yang hilang. Mendengar hal itu, sontak membuat Sumi syok. Terlebih tadi sore, dirinya sempat melihat Ningrum pergi bersama si mantri. Innalillahi, sontak para warga pun syok parah saat menemukan jasad Ningrum terkapar di bawah pohon jengkol. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada Ningrum? Pura-pura nggak tahu. Di keesokan harinya, Sabir memberitahu jika mayat Ningrum ditemukan dengan keadaan bonyok tanpa skin. Ia pun curiga jika Ningrum tewas setelah melakukan adegan BDSM. Setelah mendengar hal tersebut, Sumi yang membutuhkan obat bergegas mengejar si mantri. Mendengar hal itu, Freddy mengajak Sumi pulang untuk mengambil obat. Namun di saat itu pula, kakak Ningrum yang bernama Sari terlihat menatap tajam ke arah si mantri. Astagfirullah, seketika Sari ngorejat saat sekilas melihat adiknya yang meminta Sari untuk membalaskan dendam kematiannya. Bukannya kaget, kita malah gagal fokus saat melihat rambut Sari yang ternyata dipikok secuil bah abegeh-abegeh di zaman now. Di malam harinya, si iblis yang datang tiba-tiba menghasut Sumi untuk mengambil mayat Ningrum, di mana menurutnya, mayat Ningrum bisa menjadi obat mujarab untuk mempercepat pemulihan luka si bapak. Apalagi jika si bapak sembuh, Sumi bisa pergi meninggalkan kampung untuk menikmati masa mudanya. Setelah berhasil mencuri mayat Ningrum, Sumi yang akan mengolah daging Ningrum terlihat menyalakan radio dan langsung berjoget ala-ala Bang Jali. Singkat waktu, saat si bapak lahap menyantap gulai buatannya, Sumi mengungkapkan jika gulai ini terbuat dari daging tete yang masih mengkel. Tanpa ia tahu jika tete yang Sumi maksud adalah tete manusia. Hingga di keesokan harinya, Sumi langsung membuka warung gulai dan tanpa diduga, warung Sumi langsung penuh dengan para pelanggan. Namun sesaat kemudian, para warga pun kaget saat mendengar teriakan Opik yang memberitahukan kabar hilangnya jasad Ningrum. Hingga saat Sabir dan para warga pergi, Sumi yang pura-pura bego memutuskan untuk ikut. Siapa yang mengambil mayat adikku Ningrum? Dengan akting sok serem ala kadarnya, Sari pun kesal saat melihat kuburan adiknya diacak-acak bak dibongkar ajag. Kemudian Sari bersumpah akan menghabisi orang yang telah mencuri jasad adiknya. Mendengar hal itu, Sumi yang panik secara terang-terangan langsung kabur tanpa takut dicurigai.
Sepulangnya ke rumah, si iblis berusaha menghasut Sumi, di mana ia meyakinkan jika dirinya bisa membantu mempercepat kesembuhan si bapak. Tak cuma itu, ia merasa yakin jika perhatian Sabir hanya modus agar bisa membobok celengan Sumi. Lantas si iblis meminta Sumi untuk menghabisi Sabir dan mengolah dagingnya menjadi bahan gulai. Karena menurutnya, dengan menggunakan daging segar, warung Sumi akan semakin ramai. Hingga sesaat kemudian, Sabir yang datang langsung mengajak Sumi untuk kabur. Terlebih dirinya merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi di desanya. Namun sesaat kemudian, Sabir pun penasaran saat melihat asap tebal dari arah gubuk. Sontak Sabir pun tak habis pikir saat melihat alat elektronik di gubuk tanpa aliran listrik. Astagfirullah, betapa syoknya Sabir saat menemukan potongan kepala Ningrum di dalam freezer. Lalu tiba-tiba selang beberapa saat, Sabir yang siuman seketika panik saat melihat dirinya telah disekap oleh Sumi. Di tengah kepanikan, Sabir memohon agar Sumi membebaskannya. Tapi di saat itu pula, si iblis menghasut Sumi untuk segera menghabisi Sabir. Terlebih jika Sabir selamat, apa yang telah Sumi lakukan selama ini akan terungkap. Ceringe gebom! Si iblis pun tertawa ceringe saat melihat Sumi menghabisi Sabir. Malang sekali bagaikan domba badut, Sabir pun harus berakhir di tangan kekopetan Sumi. Hingga di malam harinya, Sumi terlihat sibuk memotong-motong jasad Sabir. Lah, entah dari mana datangnya, Karto pun syok parah saat melihat kekopetan putrinya. Lantas setelah aksinya tergap si bapak, Sumi berkata jika semua ini ia lakukan supaya si bapak bisa cepat sembuh dan dirinya bisa pergi ke kota untuk bergaul dengan remaja-remaja company. Saat malam semakin larut, Sari si rambut pikok Miranda seketika panik saat melihat keanehan yang terjadi. Setelah jurig Ningrum menghilang, Sari pun heran saat menemukan gelang stainless yang bertuliskan nama Asih. Kira-kira siapakah Asih itu? Apakah sosok jurig Pika Sebelen? Di keesokan harinya, setelah menanyakan pada beberapa warga, Sari terlihat mendatangi rumah si pemilik gelang. Lantas Sari yang melihat Ma Asih langsung menanyakan tentang gelang tersebut, di mana ia menemukannya di lemari milik Ningrum. Namun bukannya menjawab, Ma Asih yang kesal berusaha merebut gelang tersebut dan meneriaki Sari dengan kata maling. Maling! Setelah menggaplok Sari menggunakan rokrak, Ma Asih langsung membacoti putranya yang kepencet emot bernama Boris. Apalagi ia yakin jika Boris menggunakan gelangnya untuk membayar seorang bondon. Hingga di malam harinya, sambil mengeluarkan hadiah ciki berbentuk Bapomet, Sari yang sempat mendengar ucapan Ma Asih langsung melakukan ritual untuk menyantet Boris. Dan bisa kita lihat dalam ritualnya, Sari terlihat bersekutu dengan iblis yang sama dengan iblis panutan Sumi. Tenis. Di keesokan harinya, warga pun digegerkan oleh penemuan jasad Boris yang tewas dengan kondisi seperti korban BDSM. Saat semua orang merasa ngeri, Sari yang telah menyantetnya merasa puas saat melihat hal tersebut.
Di malam harinya, Sari pun merasa heran saat melihat Maasih yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Lantas sambil memberikan gelang miliknya, Maasih yang berusaha menuntut keadilan mengungkapkan jika sebenarnya dalang yang telah menghabisi Ningrum adalah si Mantri, di mana Boris yang rada kurang terhasut oleh si Mantri untuk menghabisi Ningrum yang sedang hamil. Saat malam semakin larut setelah mendengar kesaksian Maasih, Sari langsung mendesak si Mantri untuk mengakui perbuatannya. Apalagi ia yakin jika Freddy yang hanya ingin cerotnya saja tidak mau bertanggung jawab atas benih dalam kandungan adiknya. Kau yang mengarahkannya. Di mana setelah memberikan gelang pada Ningrum, Boris yang sering melihat kebiasaan si Ima saat membondon berusaha menggabrut Ningrum. Ningrum, Tuan Dr. Friedman. Setelah rencana busuknya terbongkar, Freddy yang panik langsung memberi kode pada Ija si pembantai untuk menghabisi Sari. Anjayanto, bagaikan katarak pengendali darah, Sari dengan mudah menyetun serangan Freddy dan Ija. Sungguh malang, Ija si pembokat setia harus modar dengan ekspresi ahegao hentoy. Setelah melakukan fatality pada Ija, Sari si Mage Master bersiap menghabisi Freddy. Akhirnya, Freddy si Mantri Cubal ini harus merasakan mulus ekstrim sampai modar. Sementara di sisi lain, Sumi yang telah mendapat kisi-kisi dari si iblis berusaha mendesak si bapak untuk mengakui apa yang telah ia lakukan pada si ibu. Kemudian, si iblis kembali menghasut Sumi untuk menghabisi bapaknya agar menjadi anak durhaka. Terlebih menurutnya ada sesuatu yang si bapak rahasiakan tentang si ibu. Sumi. Tak ingin kumis dan bibirnya dicukur, Karto akhirnya mengakui skandal perselingkuhannya dengan seorang bondon senior bernama Asih. Di mana ketika itu, akibat kebanyakan menampung benih-benih warga kampung yang membokingnya, Asih si bondon senior akhirnya mengandung. Namun suenya, Karto yang cinta modar pada Asih nekat untuk mengawininya. Jelas saja hal itu mendapat penentangan dari ibunya Sumi, hingga terjadilah pertengkaran hebat berujung tindakan kriminal. Sungguh tragis, hanya karena seorang WC umum desa, Karto nekat menghabisi istrinya sendiri. Tak cuman itu, Karto mengungkapkan jika dirinya telah menguburkan jasad istrinya di bawah tempat tidur. Bagaikan api disiram pertamak oplosan, mendengar hal itu jelas saja membuat Sumi semakin murka. Akhirnya, Sumi harus menghabisi bapaknya yang biadab, korban geolan bondon desa. Setelah menjerumuskan Sumi ke dalam kesesatan, si iblis meminta Sumi untuk menyembah hadiah Ciki berbentuk Baphomet miliknya. Seketika tangis Sumi pun pecah saat menemukan tangkurak si ibu yang herang bak alat peraga di kelas biologi. Hingga di keesokan harinya, Sumi yang akan pergi merantau bergegas menguburkan jasad bapaknya satu liang dengan kuburan si ibu. Ibu. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang gaje kronis bukan?
sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah tidak bisa dipikirkan secara logika. Kalau nggak percaya, nonton saja filmnya secara penuh sendirian. IMDb untuk film ini adalah 4,1. Mungkin segini dulu pembahasan film PBPI 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.